Ya, kembali lagi dengan saya sama tambah. Saya dari kelas E, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan eh, presentasi eh, dari tugas UAS praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Dev C++. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama adalah buatlah sebuah program yang dapat mengolah data mahasiswa dengan ketentuan. Pertama, user menginputkan NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang kedua, hasil atau output yang diinginkan itu ya, berupa NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Ketika itu nilai akhir itu penjumlahan dari 20% dari nilai kuis ditambah 30% dari nilai UTS ditambah 50% dari nilai UAS. Sini soal nomor 1 memberikan menggunakan record atau struct untuk program di atas. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke Dev C++. Sini saya sudah buat soal nomor 1 di soal UAS. Di sini ada langsung dia memerintahkan struct record atau struct untuk program di atas. Nah, di sini kita menggunakan struct. Struct itu bernama mahasiswa. Nah, disebutkan tadi ini tabel mahasiswa. Nah, kemudiannya di sini ada string name, lalu ada string nama, lalu float nilai kuis, terus float nilai UTS, terus float nilai UAS, lalu float nilai akhir. Nah, di sini yang akan di dalam ini di sini nanti akan mengeluarkan nilai output. Nah, langsung masuk saja kita main nt jumlah mahasiswa sama dengan 2. Nah, jumlah mahasiswanya yang dimaksud sama dengan 2 itu kita menginputkan berapa mahasiswa yang harus kita inputkan. Nah, di sini saya buat 2 inputan mahasiswa. Lalu mahasiswa di dalam data mahasiswa itu nanti akan ada jumlah mahasiswanya 2. Langsung kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada data mahasiswa yang ke contoh 1 kita masukkan nanti di dalam sini 1, dia akan menambahkan 1, lalu masuk ke NIM, lalu NIM dimasukkan ke dalam data mahasiswa .nim. Lalu setelah kita dimasukkan sini ke dalam data mahasiswa, lalu data mahasiswa memasukkan lagi nama, lalu di dalam data mahasiswa itu ada berupa nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Nah, nilai akhir di sini diambil penjumlahannya 0,2 yang dimaksud adalah 20%. 0,3 itu 30%, 0,5 adalah 50%. Nah, 20% dari nilai kuis ditambah nilai UTS lalu ditambah ke nilai UAS. Nah, masuk ke dalam nilai akhir. Nah, lalu masuk ke dalam data mahasiswa, ini adalah outputnya. Kita masukkan 1 di dalam sini, masuk ke jumlah mahasiswa, lalu menginputkan mahasiswa ke berapa yang kita masuk. Yang ke pertama nanti di sini contoh kita masukkan di data mahasiswa, jumlah mahasiswa yang kita masukkan 1. Nah, yang kita inputkan itu hanya 1 data mahasiswa. Baik juga kita masukkan jumlah mahasiswa 2, data mahasiswanya 2 yang kita isi. Nah, setelah mahasiswa ke 1 keluar, kita enter, lalu keluar NIM. Dalam NIM kita isi NIM, lalu nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Di nilai akhir ini nanti akan keluar hasilnya yang dari sini. Lalu dia N, terus return kembalikan lagi. Lalu kita tes gimana hasil codingan kita running.
Oh, teman-teman, karena tadi ya di aplikasi C++ saya bermasalah, jadi saya running di C++ online. Nah, ini dari codingannya sama codingan yang tadi. Kalau kita running, dia akan keluar data seperti ini. Nah, kita masukkan NIM 23010844. Enter, lalu masukkan nama. Nah, kita masukkan nilai kuisnya, misalnya kita masukkan nilainya ini. Kita masukkan nilai UTS-nya, contoh kita masukkan ini. Kita masukkan nilai UAS-nya, misalnya nilai masih 90. Kita masukkan data mahasiswa kedua, karena tadi kita mau masukkan jumlah mahasiswa yang di sini jadi 2 mahasiswa. Masukkan ini bebas, misalnya ini. Kita masukkan namanya, masukkan misalnya apa, quiz, masukkan quiz, UAS. Nah, di sini akan keluar runningan seperti ini, akan keluar di outputnya seperti ini, nilai akhir 85 dan itu adalah hasil codingan nomor 2. Lalu kita masuk ke codingan nomor itu tadi yang pertama, lalu kita masukkan codingan yang kedua. Nah, soal di sini buatlah program menggunakan lebih dari satu prosedur dengan perbedaan sebagai berikut: hitung gaji, booking kamar hotel, menghitung gaji, booking kamar hotel, keluar. Mulai berdasarkan ketentuan seperti berikut ini. Menghitung gaji. Gaji pokok setiap pegawai dilihat berdasar golongan pegawainya, yaitu golongan 1 2 juta, golongan 2 3 juta, golongan 3 4 juta. Selain itu terdapat tunjangan bagi setiap pegawai yang setelah menikah dengan ketentuan tunjangan rumah tangga 50% dari gaji pokok, tunjangan anak sama dengan jumlah anak 20% dari gaji pokok. Program yang dibuat diharapkan dapat menghasilkan output nilai karyawan status tunjangan terkait. Nah, ini nanti akan menguat outputnya akan seperti ini. Booking kamar hotel, harga kamar per malam ditentukan dari jenis kamar hotel yang ada, yaitu single room 950 per malam, double room 900.000 per malam, deluxe room 200 per malam, dan suite room 1.500 per malam. Kedua, hotel selaku user nantinya akan bertugas untuk menginputkan nama tamu, jenis kamar, dan metode tamu, serta lama menginap, sehingga hasil output yang dihasilkan adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan tamu. Nah, ini adalah codingan nomor 2. Itu double hitungan gaji pokok dari golongan 1 juta, golongan 2 3 juta, golongan 3 4 juta. Nah, tunjangan double hitungan tunjangan rumah tangga double gaji pokok sama dengan 50% dari gaji pokok. Hitungan tunjangan anak dari gaji pokok dan jumlah anak 25% dari gaji pokok. Void hitung gaji, string nama karyawan, inti golongan, string status, dan jumlah anak. Nah, jadi sini nama karyawan dimasukkan ke dalam tabel, lalu menginputkan golongan 1 sampai 3, lalu menginputkan status menikah atau belum menikahnya, lalu jika memilih menikah nanti akan menampilkan jumlah anak dan jumlah anak sama dengan 0. Gaji pokok sama dengan hitung gaji pokok per golongan. Tunjangan rumah tangga sama dengan hitungan tunjangan rumah tangga gaji atau gaji pokok. Tunjangan anak sama dengan hitungan tunjangan anak gaji pokok per jumlah anak. Total gaji sama dengan gaji pokok tambah tunjangan rumah tangga ditambah tunjangan anak. Nah, output yang dihasilkan akan nama karyawan
status, tunjangan rumah tangga, tunjangan anak, dan keluarga C. Nah, ini tadi ada di void booking kamar hotel. Nah, di sini ada prosedur booking kamar hotel. Nah, pilihannya setelah kita menginputkan prosedur booking kamar hotel, di sini akan menginputkan pilihan. Di mana pilihan ada menghitung gaji, booking kamar hotel, dan keluar. Nanti di situ akan ada tampilan menu pemilihan. Nah, setelah kita memilih A, itu akan menginputkan hitung gaji. Bila kita menginputkan B, booking kamar hotel, dan C, terima kasih. Terima kasih. Dan jika tidak memilih, dia akan pilihan tidak valid. Dan N kembali ke non pilihan. Jika tidak memilih C, dia akan kembali ke 0. Nah, dari codingan tersebut kita akan merancangkan hasil output. Ini outputnya. Menu pilihan menghitung gaji, booking kamar hotel, keluar. Nah, di sini kita akan memilih yang menghitung gaji ya. Enter, lalu kita bikin nama karyawannya. Lalu kita enter, golongannya kita golongan 1. Status kita bikin belum menikah. Nah, di sini akan keluar yang kita masukkan data-data. Nah, itu saja yang hanya dapat saya presentasikan dari UAS saya ini. Tidak ada kesalahan dari kata-kata, dan apabila tidak video saya yang kurang jelas, mohon maafkan. Saya sudahi dengan terima kasih.